melakukan, menggenapkan apa yang diwahyukannya kepada saudara dan saya. Yang diperlukan adalah percaya. Kalau saudara mau bersama Tuhan Yesus, tidak ada yang tidak bisa. Shalom sahabat Berobos, salam jumpa kembali bersama GOB Generation of Breakthrough. Hari ini saya akan bawakan satu tema iman dan kasih setia Tuhan. Sebelumnya mari kita satukan hati berdoa. Nantinya kami naikkan syukur kepada Tuhan untuk kebenaran firman yang Tuhan mau bukakan buat kami pada saat ini. Berbicaralah Tuhan, kami siap mendengarkan. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Sahabat Berobos, bacaan kita dari Ratapan 3 ayat 22 sampai dengan 23. Tak berkesudahan kasih setia Tuhan, tak habis-habisnya rahmat-Nya selalu baru tiap pagi, besar kesetiaan-Mu Tuhan. Ya saudara, kalau kita pelajari kitab Ratapan ini bukan hanya memaparkan tentang keluh kesah dari seorang nabi yaitu Yeremia, namun sebaliknya kita malah mendapatkan gambaran tentang kasih setia Tuhan di sini ya. Kasih yang selalu tersedia bagi orang-orang yang percaya kepadanya seperti bacaan kita tadi. Dikatakan tak berkesudahan kasih setia Tuhan dan tak habis-habisnya rahmat-Nya selalu baru setiap pagi dan besar kesetiaan-Mu. Dan itu yang diperkatakan oleh Nabi Yeremia. Nah saudara-saudara, kita pelajari sifat dari kasih setia Tuhan. Yang pertama adalah selalu ada. Yang dikatakan tadi kita baca ayat 22. Yang dikatakan tak berkesudahan kasih setia Tuhan, tak habis-habisnya rahmat-Nya. Selalu ada kasih setia Tuhan. Nah saudara, kasih setia Tuhan itu bukan sesuatu yang diproduksi di dunia ini sehingga bisa kehabisan stok atau tidak tersedia lagi ya saudara. Tetapi kasih setia Tuhan selalu ada setiap hari, selalu baru bahkan saudara. Dan saudara akan menikmati ini ketika saudara mulai ambil keputusan mengikut Yesus dengan sungguh-sungguh. Saudara ikut Yesus sungguh-sungguh. Berjuang sungguh-sungguh bayar harganya untuk mencari Dia. Dan saya percaya ketika saudara dekat dengan Tuhan, saudara sungguh-sungguh mencari Tuhan, maka Tuhan mengajarkan kita banyak hal yaitu tentang jalan menuju kerajaan surga. Dan bahkan Tuhan memberi kekuatan kemampuan untuk kita melakukan perintah-perintahnya. Maka hidup saudara akan diubahkan dan saudara akan menikmati dan merasakan betapa luar biasanya kasih setia Tuhan. Dia tidak pernah tinggalkan kita, Dia selalu tolong kita bahkan di tengah kesesakan, kesulitan, masalah kita. Tuhan selalu ada buat saudara dan saya. Sehingga kita bisa berkata seperti Daud berkata di dalam Mazmur 27 ayat ke-10. Sekalipun ayahku dan ibuku meninggalkan aku, namun Tuhan menyambut aku. Ya, sampai demikian Daud berkata, sekalipun ayahku dan ibuku meninggalkan aku, namun Tuhan menyambut aku. Ya, begitulah saudara akan menikmati kasih setia Tuhan. Di dalam ratapannya, Yeremia justru menyatakan bahwa kasih setia Tuhan adalah hal yang tak berkesudahan dan tak habis-habisnya. Bagaimana saudara bisa mengatakan demikian atau Nabi Yeremia berkata demikian? Karena ia mengalami pertolongan, penyertaan Tuhan di dalam perjalanannya. Sehingga ia berkata bahwa kasih setia Tuhan tak berkesudahan dan tak habis-habisnya. Seperti Daud berkata di dalam Mazmur ke-46 ayat yang kedua. Allah itu bagi kita tempat perlindungan dan kekuatan, sebagai penolong dalam kesesakan sangat terbukti. Iya, Daud berkata demikian karena dia mengalami bagaimana Tuhan yang selalu menolong ia dalam kesesakan. Sehingga dia berkata sangat terbukti. Ya, artinya dia sudah mengalami sehingga dia mengatakannya demikian buat kita semua. Begitu juga Yeremia, Nabi Yeremia berkata bahwa tak habis-habisnya kasih setia Tuhan. Karena dia selalu melihat bagaimana kesetiaan Tuhan menyertainya, menolongnya dan meluputkannya.
Iman kita telah menuntun kita untuk bukan saja mempercayai, juga mengalami kasih setia Tuhan yang selalu ada ya saudara. Dari kekal sampai kekal, kasih setianya selalu ada. Percayalah saudara, janji Tuhan bahwa Tuhan mau menyertai kita sampai kesudahan zaman. Ada penyertaan dan pertolongan Tuhan. Oleh karena itu kau tidak perlu takut. Masalah apapun ada di hadapanmu. Kau mengalami goncangan seberat apapun. Halo saudara, semua katakan, Tuhan yang besar, Tuhan yang dahsyat, Tuhan penguasa alam semesta, Tuhan yang pengendali seluruh hidup ini. Dia ada bersama saudara saya. Dia pasti bisa tolong saudara dengan caranya. Oleh karena itu jangan kamu khawatir. Amin. Oke, kita belajar dari sifat kasih setia Tuhan yang selalu baru. Tadi kita baca ayat 23. Selalu baru tiap pagi besar kesetiaanmu. Setiap pagi saudara akan melihat kasih setia Tuhan selalu baru. Ikut Tuhan itu gak monoton saudara. Kalau dulu saya sebelum mengenal Tuhan lebih dekat lagi, saya merasa hidup itu rutinitas yang sangat membosankan. Bangun pagi, pergi kerja, pulang malam, ngurus anak, tidur, besok pagi bangun lagi, kerja lagi, dan rutinitas yang seperti itu membosankan. Tetapi ketika saya mengambil keputusan untuk lebih sungguh mengikut Tuhan, mencari Tuhan, melayani Tuhan sungguh, saya menikmati hidup itu selalu baru setiap pagi. Ada hal-hal yang baru, walaupun rutinitas yang saya lakukan dalam pelayanan yang rutin saya lakukan, baik itu doa pagi setiap hari, pemuritan hari Selasa dan Kamis, lalu ada ibadah wanita, lalu ada doa puasa dan ibadah-ibadah persekutuan doa setiap hari. Nah itu rutin, tetapi saya nggak pernah merasa bosan. Saya merasa ada gairah yang baru, karena ada selalu yang baru yang Tuhan ajarkan, ada selalu yang baru yang Tuhan buat, sehingga hidup itu sangat tidak membosankan bersama Tuhan. Saya menikmati kasih setia Tuhan setiap hari selalu baru, sehingga hidup itu sangat menggairahkan. Amin saudara, apakah saudara menikmati hal demikian? Kalau saudara belum menikmati, mari saudara ambil keputusan. Lebih sungguh ikut Tuhan, lebih sungguh cari Tuhan, lebih sungguh beribadah, lebih sungguh melayani Tuhan. Maka kau menikmati kasih setia Tuhan yang selalu baru setiap hari. Ya saudara, sifat dari kasih setianya selain selalu ada dan tersedia, juga selalu tersedia yang baru setiap pagi. Maka kenapa pagi hari mulailah hari dengan doa saudara. Mulailah dengan datang kepada Tuhan, serahkan hidupmu dan keluargamu kepada Tuhan, dan kau akan lihat kasih setia Tuhan yang akan menyertai engkau dan seluruh isi rumahmu. Sehingga kau selalu punya cerita tentang Tuhan di balik setiap kejadian yang kau alami. Kau akan punya cerita bagaimana hebatnya Tuhan, pertolongannya, penyertaannya, perlindungannya. Wow, saudara akan sangat kagum dan berbahagia dalam panggilanmu. Saudara akan bersuka cita karena Tuhan. Anugerah terbesar sudah kita terima. Kita menerima keselamatan. Kita dituntun, dipimpin, dibimbingnya sedemikian luar biasa. Bahkan kita selalu mempunyai solusi untuk setiap masalah yang kita hadapi. Nah saudara, artinya Tuhan tidak memberikan yang sisa, melainkan selalu yang terbaik bagi seluruh umatnya. Saya percaya ketika kau datang pagi hari kepada Tuhan, Tuhan memprepare segala sesuatunya untuk kau jalani sepanjang hari. Dikatakan dalam Efesus 2 ayat ke-10. Karena kita ini buatan Allah yang diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Ia mau supaya kita hidup di dalamnya. Ya, setiap hari dikatakan Tuhan menyediakan kita untuk melakukan pekerjaan baik. Jadi Tuhan sudah memprepare banyak pekerjaan baik yang Tuhan sediakan untuk kita lakukan atau kita hidupi setiap hari. Oleh karena itu, mulailah dengan Tuhan. Maka Tuhan dia akan memprepare segala sesuatu untuk kebutuhanmu sepanjang hari. Penyertaannya, perlindungannya, pertolongannya, kekuatannya, solusi demi solusi, bahkan kesempatan demi kesempatan untuk kita melakukan pekerjaan baik. Tuhan menyiapkan. Dan percayalah, ketika engkau sudah datang kepada Tuhan, maka hidupmu sepenuhnya ada di dalam tangan rencana Tuhan. Dan percayalah, setiap kejadian kau alami sepanjang hari, ketika kau sudah serahkan hidupmu kepada Tuhan, semua ada tujuan baik Tuhan di dalamnya. Karena kita percaya, dikatakan di dalam Yeremia 29 ayat 11, Tuhan tidak pernah merencanakan kecelakaan buat kita, tapi rancangannya adalah damai sejahtera dan hari depanmu yang penuh harapan. Engkau hanya perlu datang kepada Tuhan, maka damai dan kebahagiaan, damai dan sukacita yang melampaui akal pikiran itu yang kita akan terima ketika kau datang serahkan khawatirmu kepada Tuhan.
maka itu yang Tuhan akan lakukan. Jadi saudara, damai sejahtera itu adalah keputusan saudara dan saya. Saudara mau ambil jalan damai, yaitu dengan melakukan kebenaran, atau saudara tidak mau melakukan kebenaran, yang ada adalah kekecewaan, sakit hati, kepahitan, marah, itu yang akan menguasai. Pilihan ditentukan oleh saudara. Jadi oleh karena itu jangan kau salah memilih. Mulailah harimu dengan Tuhan. Datanglah kepada Tuhan bukan karena keterpaksaan, tapi datanglah kepada Tuhan karena kita tahu tanpa Tuhan hancur kita. Tanpa Tuhan kita jadi orang bodoh. Yang dikatakan di dalam Yohanes 15 ayat yang kelima. Akulah pokok anggur dan kamulah ranting-rantingnya. Barang siapa tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia, ia berbuah banyak. Sebab di luar aku kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Iya, di luar aku kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Jadi orang bodoh yang gak ngerti apa yang mau dilakukannya saudara. Itu adalah orang yang bodoh. Tapi ketika engkau datang kepada Tuhan, menyerahkan hidupmu kepada Tuhan, maka bersama Yesus lakukan perkara besar ya. Saudara akan melakukan banyak perkara-perkara besar ketika engkau tetap bersama dengan Yesus. Wow saudara, percayalah bahwa begitu luas ladang pelayanan yang Tuhan sediakan buat saudara dan saya. Karena Tuhan berkata, tidak cukup kau hanya menjadi hambaku, tapi aku mau menjadikan kau terang bagi bangsa-bangsa. Dan itulah rencana Tuhan buat kita. Oleh karena itu tetap sungguh-sungguh mengikut Tuhan. Carilah aku, kata Tuhan, maka engkau akan hidup dan aku datang memberi hidup yang berkelimpahan. Tugas kita hanya cari Tuhan, sungguh-sungguh cari Tuhan. Ketika engkau sungguh-sungguh cari Tuhan, Tuhan akan mengajarkan kebenaran demi kebenarannya. Ketika engkau sungguh-sungguh ikut Tuhan, maka Roh Kudus yang diberikan kepada kita untuk memberi kekuatan dan menolong kita untuk melakukan perintah-perintahnya. Dan imanmu akan semakin bertumbuh dan kau akan diperlengkapi dan dipakai Tuhan bagi pekerjaan yang mulia. Bahkan bukan hanya di Yerusalem, Yudea, Samaria, sampai ujung bumi. Itu janji Tuhan yang Tuhan percayakan untuk kita menangkap jiwa-jiwa. Ya saudara, bergairahlah saudara. Kenapa? Kita ada di penghujung akhir zaman, yaitu di era Pentakosta ketiga. Lawatan Tuhan yang terbesar dan terakhir. Bangkitnya generasi Yeremia, anak-anak muda akan dipakai Tuhan dengan luar biasa. Mereka, anak-anak kita, akan menjadi anak-anak yang penuh Roh Kudus, cinta mati-matian kepada Tuhan, tidak kompromi terhadap dosa dan punya hati untuk jiwa-jiwa bagi anak-anak muda lainnya yang akan dijangkau dan dimenangkannya. Wow saudara, hari-hari ini adalah hari yang sangat menggairahkan. Berikan hidupmu kepada Tuhan, Dia akan memperlengkapi saudara untuk dipersiapkan menjadi alat bagi pekerjaannya yang mulia, menjangkau jiwa bagi Tuhan. Ya saudara, kasih setia Tuhan itu selalu baik. Kita baca ayat 24 dan 25 dari ratapan ketiga. Tuhan adalah bagianku, kata jiwaku. Oleh sebab itu aku berharap kepadanya. Tuhan adalah baik bagi orang yang berharap kepadanya, bagi jiwa yang mencari Dia. Iya, dikatakan Tuhan itu bagianku, itu kata jiwaku, kata Yeremia. Oleh sebab itu aku berharap kepadanya. Tuhan adalah baik bagi orang yang berharap kepadanya. Saudara, berharaplah kepada Tuhan. Jangan pernah berhenti berharap kepada Tuhan. Dan percayalah, pengharapan di dalam Tuhan tidak akan pernah mengecewakan. Jadi saudara selalu ada dan selalu baru. Itulah sifat dari kasih setia Tuhan. Dia selalu baik adanya buat kita semuanya. Jadi percayalah, Tuhan tidak pernah merencanakan hal yang buruk buat saudara. Berpikir pun tidak. Jadi kalaupun terjadi dalam tanda petik, yaitu hal yang buruk, tapi itu bukanlah bagian tujuan akhir rencana Tuhan. Percayalah saudara, sekalipun kau hari ini sedang melewati api, Tuhan berkata, maka engkau tidak akan dihanguskan. Sekalipun kau melewati sungai, kau tidak akan dihanyutkan. Karena ada tangan Tuhan yang akan menolong. Dia akan menopang kita. Dia akan meluputkan kita. Amin. Saudara mau melihat kasih setia Tuhan, hadapi setiap prosesmu. Jangan pernah lari dari proses. Jangan menghindar dari proses. Tapi hadapi prosesmu dengan tetap matamu tertuju kepada Tuhan. Belajar abaikan semua keinginan dan terus tekun pikul salibmu. Sampai kau menyelesaikannya di garis finish dan tuntas. Ya saudara, kebaikan Tuhan itu akan dialami oleh mereka yang berharap kepada Tuhan. Dialah Tuhan sumber pengharapan abadi sepanjang masa. Dan pengharapan yang kita taruhkan kepada Tuhan itu tadi dikatakan tidak akan mengecewakan. Jadi oleh karena itu saudara, kebaikan Tuhan itu tersedia bagi jiwa-jiwa yang mencari Dia.
Oleh karena itu carilah Tuhan, saudara, datanglah kepada Tuhan. Dia selalu menyambutmu siapapun engkau. Mungkin kau punya masa lalu yang buruk. Mungkin engkau adalah orang yang tanda petik jahat di pandangan mata orang. Halo, saya mau katakan Tuhan mengasihimu. Tuhan datang untuk engkau. Datanglah kepadanya kau dipulihkan. Datang kepadanya kau diubahkan. Datang kepadanya kau yang sakit, percayalah kau akan disembuhkan. Kenapa? Karena Yesus dia Jehovah Rafa. Kau tahu dia Allah penyembuh. Ketika engkau sakit datang kepadanya, dia Tuhan sanggup menyembuhkan. Ketika engkau dalam kesulitan ekonomi, carilah Tuhan, percayalah. Dia Jehovah Jireh, Allah yang menyediakan segala kebutuhanmu menurut kekayaan kemuliaannya. Keadaanmu pasti lebih baik. Seringkali orang bisa gampang berkata, datang kepada Tuhan keadaan pasti lebih baik. Tapi waktu sakit bilang, maaf gak bisa datang, kepala pusing. Maaf gak bisa datang, aduh gitu lagi gak enak badan. Halo saudara, saya mau bilang, jangan cuma menyanyi Yesus tabib yang ajaib kita katakan. Tapi kita tidak datang kepada Yesus ketika kita dalam keadaan sakit. Bukankah banyak orang salah dalam mengambil keputusan, saudara? Jadi bukan hanya percaya dengan kata-katamu, tapi lakukan. Iman tanpa perbuatan mati, saudara. Jadi oleh karena itu kau beriman, Yesus penyembuh, datanglah kepada dia, maka kau disembuhkan. Dikatakan di dalam Alkitab, semua yang sakit yang dibawa datang kepada Yesus, mereka semua disembuhkan. Yakin dan percayalah bahwa Yesus adalah Allah penyembuh. Datang, carilah Tuhan. Ketika saya pernah ada dalam pelayanan di sebuah keluarga yang mamanya sakit Alzheimer, udah gak bisa apa-apa, saudara. Nah, saya tanya sama keluarganya, kalau mama begini dibawa ke gereja enggak? Enggak. Kenapa? Repot. Mama harus digotong, diusung. Saya tanya begini, kalau mama waktunya berobat harus kontrol menurut dokter, dibawa enggak ke dokter untuk berobat? Iya. Walaupun repot, walaupun harus diusung, iya. Nah inilah saudara yang seringkali manusia salah bertindak, salah bersikap. Ketika seorang lumpuh, dia ngotot untuk datang kepada Yesus, tapi ternyata penuh sesak orang yang mengerumuni Yesus. Ia nggak mungkin bisa datang mendekat kepada Yesus. Saya percaya orang lumpuh ini yang ngotot bilang kepada 4 orang yang mengusungnya, tolong aku, bawa aku ke atas atap, turunkan aku dari atas atap agar aku bisa berjumpa dengan Yesus. Yesus jamah dan sembuhkan aku. Saya percaya bukan 4 orang ini, tapi si orang lumpuh yang ngotot memaksa 4 orang yang mengusung dia untuk membawanya naik ke atas atap, turun untuk mendekat kepada Yesus. Itu sangat beresiko, saudara bisa bayangkan. Orang yang dibawa ke atas atap, yang bawah harus angkat tinggi, saudara. Kalau dia pegal turun sedikit, glosor, saudara jatuh, kubrak, mukanya lumpuh jadi berjalan. Yang ada patah-patah, saudara. Sangat beresiko. Tapi Tuhan Yesus berkata dalam Yeremia 30 ayat 21c sampai dengan 22. Sebab siapakah yang berani mempertaruhkan nyawanya untuk mendekat kepadaku, maka kamu akan menjadi umatku dan aku akan menjadi Allahmu. Ya, siapa yang berani mempertaruhkan nyawanya untuk mendekat kepadaku, kata Tuhan, maka kamu akan menjadi umatku dan aku akan menjadi Allahmu, kata Tuhan. Saya percaya Tuhan melihat orang lumpuh ini berani mempertaruhkan nyawanya untuk datang mendekat kepada Yesus. Sehingga Tuhan berkata, kamu akan menjadi umatku. Kalau kita umat Tuhan, Tuhan pasti peduli banget dengan kita, saudara. Ya, sehingga pada saat itu juga Yesus berkata kepada orang lumpuh itu untuk bangkit dan berjalan, dan dia berjalan, saudara, sesuai dengan imannya. Jadi oleh karena itu mari saudara mendekatlah kepada Tuhan. Dia selalu melakukan yang terbaik buat saudara. Jauh lebih baik dari apa yang kita doakan, jauh lebih baik dari apa yang kita pikirkan. Itu yang Tuhan sediakan buat saudara dan saya ketika kita datang kepada Tuhan. Carilah aku maka engkau akan hidup, kata Tuhan, dan aku datang memberi hidup yang berkelimpahan. Di mana kita mencari Tuhan. Tuhan berkata, 2-3 orang berkumpul, aku hadir. Di situ ada Tuhan, saudara. Ketika kita berkumpul dalam komunitas, dalam ibadah di gereja lokal saudara, saudara beribadah, di mana ada nama Tuhan disebut, ditinggikan, dimuliakan, di situ Tuhan hadir. Ada Tuhan di sana.
Nah itulah saudara-saudara selalu melihat kebaikan Tuhan. Kasih setianya yang tak habis-habisnya. Walaupun kita ini jahat, walaupun kita nggak benar. Tapi kau datang sama Tuhan, Tuhan baik. Tuhan dengan kasih setianya dia mau ampuni engkau dari segala kejahatanmu. Dia akan melupakan setiap kesalahanmu. Dia akan menuntun dan mengajar engkau kepada jalan-jalan kebenarannya. Tuhan Allah yang merintis jalan yang lurus bagi orang-orang benar. Siapa orang benar? Bukan berarti kita selalu bisa melakukan kebenaran. Orang benar adalah orang yang mau dibenarin. Orang benar adalah orang yang mau melakukan kebenaran. Jadi bukan orang yang sempurna. Yang Tuhan cari orang yang mau belajar. Yang mau diubahkan, yang mau ditegur, yang mau diingatin. Dan mau terus mengatakan ya untuk setiap kepercayaan yang Tuhan berikan. Oleh karena itu saudara, kebaikan Tuhan selalu ada pada saudara dan saya asal kau mau datang kepada Tuhan, asal kau mau cari Tuhan. Yesus dengan kasih setianya selalu ada buat saudara dan saya. Dan kasih setianya selalu baru buat kita semua. Dia selalu baik. Betapa berbahagia kita dalam panggilannya. Kita dipanggil, dipilih dari sekian banyak umat manusia untuk dituntun, untuk dibimbing, untuk diajar agar jalan kita tetap lurus. Oleh karena itu jangan bersandar pada pikiran saudara sendiri. Seperti apa yang dikatakan Amsal 3 ayat ke-5. Percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu dan janganlah bersandar kepada pengertianmu sendiri. Ya, dan ayat ke-6. Akuilah dia dalam segala lakumu, maka ia akan meluruskan jalanmu. Iya saudara, percayalah kepada Tuhan dengan segenap hati. Apa yang dikatakan, katakan yes, amin. Dan mari kita hidupi, mari kita lakukan saudara. Jadi jangan bersandar pada pikiran kita sendiri. Saudara harus katakan ya untuk setiap kebenaran firman-Nya saudara. Kita tidak mau berbantah-bantah, amin. Nah saudara itu yang dikatakan jangan bersandar pada pikiran sendiri. Sehingga orang-orang yang bersandar pada pikiran sendiri adalah orang-orang yang dikatakan firman berjalan di jalan yang sangkanya lurus tapi ujungnya jurang maut. Oleh karena itu kita perlu pemimpin. Tanpa pemimpin kacaulah sebuah bangsa. Dan begitu juga saudara di dalam hal rohani. Ada pemimpin-pemimpin yang Tuhan percayakan kepadanya untuk memimpin. Baik dia adalah kepala bidangmu atau ia adalah gembala saudara. Mari belajar taat kata pemimpin. Karena pemimpin akan membawa engkau kepada jalan yang membawa pada keselamatan jiwa kita saudara. Tidak sembarangan seorang menjadi pemimpin. Kalau pemimpin menurut mau-maunya ia pasti tidak akan bertahan. Tapi kalau pemimpin yang dipilih oleh Tuhan maka ia akan bertahan sampai kesudahannya. Jadi oleh karena itu saudara, belajar dan percayalah kepada Tuhan. Kasih setianya selalu ada buat saudara. Dia tidak pernah berhenti menyatakan kasih setianya. Engkau hanya perlu datang kepadanya. Carilah Tuhan. Maka Tuhan taruhkan pengharapan demi pengharapan dalam hidup saudara. Yang membuat kita bersemangat menjalani hidup ini. Jangan pernah putus asa. Putus asa akan dimiliki oleh orang-orang yang mulai menyimpang dari jalan Tuhan. Kekhawatiran, ketakutan, kebimbangan, kecemasan itu adalah jalan. Bukan jalan yang ditujukan oleh Tuhan. Kenapa? Pasti jalanmu gak lurus saudara. Kalau jalanmu benar engkau akan melihat. Engkau akan semangat, semakin rajin, semakin sungguh-sungguh, semakin berjuang, semakin bayar harga, semakin tekun, semakin melayani Tuhan dengan luar biasa. Dipercayakan kepercayaan-kepercayaan sama Tuhan. Kalau jalanmu benar. Oleh karena itu sebagai alat pendeteksi engkau sudah di jalan yang benar atau tidak, lihat buah daripada keputusanmu. Kalau keputusanmu benar, maka engkau pasti semangat, engkau pasti sungguh-sungguh cari Tuhan, engkau akan melayani Tuhan dengan penuh antusias. Tapi kalau jalan atau keputusanmu salah, engkau akan pertama tidak punya damai, kehilangan semangat, mulai sakit hati, kecewa, marah, mulai kurangi ibadahmu, mulai menjauh daripada Tuhan. Dengar saya mau katakan, pencuri datang untuk mencuri, membunuh dan membinasakanmu. Dia akan curi pikiranmu sampai kau pengen bunuh diri. Dan akhirnya kau pasti binasa. Jadi oleh karena itu jangan salah ambil keputusan. Jangan menyimpang dari jalan-jalan Tuhan. Tetaplah dekat kepada Tuhan. Lakukan yang baik dan tetap lakukan dan terus lakukan. Walaupun jangan pernah membuat engkau mengurangi apa yang baik yang sudah engkau lakukan hari ini. Saya percaya ketekunanmu akan membuahkan hasil. Kau akan sempurna, utuh dan tidak kekurangan suatu apapun. Percayalah saudara.
ujung jalan kita ada kemuliaan. Kalau Paulus katakan kemuliaan yang tidak bisa dibandingkan dengan penderitaan yang dia alami pada saat dia dalam pelayanannya sebagai rasul. Walaupun begitu banyak penderitaan dia alami, tapi dia katakan, aku percaya kemuliaan yang menantinya jauh lebih besar dari penderitaan yang dihadapinya. Begitu juga dengan saudara saya, hadapi setiap penderitaanmu, kau tidak perlu takut. Kita punya penolong yang hebat, kita punya penolong yang dahsyat. Roh Kudus diberikan untuk menolong saudara saya, untuk kita melakukan kebenarannya. Karena firman Tuhan tidak bisa dilakukan dengan kekuatan daging, tapi kekuatan Roh Kudus akan memampukan engkau untuk melakukannya. Demikian sahabat penerobos, jangan pernah menyerah karena tantangan di depanmu. Biarlah engkau menjadi orang-orang yang selalu merasa penasaran. Kenapa aku dihalangi itu? Aku dekat dengan Tuhan. Saudara harus terobos segala rintangan itu sampai kau menemukan ternyata di balik setiap masalahmu ada cerita tentang Tuhan di sana. Saya senang dengan satu lagu bahwa dikatakan bahwa Tuhan ada di setiap proses hidup kita. Ada cerita di setiap proses hidup kita. Begitu saudara. Oleh karena itu, jangan kau pernah lari dari prosesmu, karena proses, ketika kau lari dari proses, kau tidak pernah punya cerita tentang Tuhan. Engkau tidak pernah punya pengalaman pribadi dengan Tuhan. Engkau tidak pernah kenali Tuhan secara langsung, saudara. Tuhan tidak kelihatan, tapi nyata perbuatannya. Engkau akan kenali kasih-Nya. Engkau akan kenali betapa kasih setianya selalu baru setiap hari. Engkau akan tahu bahwa Tuhan selalu memikirkan segala yang terbaik buat kita. Jadi oleh karena itu percayakan hidupmu kepada Tuhan. Jangan cuma nyanyi suka-sukamu Tuhan. Kita nyanyi begitu sambil joget-joget. Tapi ketika diproses engkau mulai marah dan kecewa. Saudara, mari kita punya integritas. Apa yang kita perkatakan mari kita lakukan dan kita hidupi. Hiduplah dengan penuh komitmen. Hiduplah dengan penuh integritas. Tuhan akan bekerja di dalam setiap langkahmu. Tuhan akan tuntun setiap langkah kita. Sampai kepada tujuan akhir keselamatan jiwa kita. Halo, saudara, saya mau katakan adalah penantian yang luar biasa membuat saya bersemangat. Dan biarlah saudara juga bersemangat. Yaitu hari peniupan sangkakala terakhir. Hari itu adalah hari yang sangat membahagiakan buat kita semua. Hari yang kita nanti-nantikan. Yang mati di dalam Tuhan dibangkitkan. Maka kita yang hidup diubah dalam tubuh kemuliaan. Kita akan berjumpa dengan Yesus. Kita akan berhadapan muka dengan muka. Dan ini adalah waktunya. Kita tidak tahu kapan. Tapi persiapkan dirimu dan tetap berjaga-jaga. Carilah Tuhan dan lihatlah kasih setianya. Tuhan Yesus memberkati. Sahabat penerobos, tetap bersemangat cari Tuhan. Tetap bergairah. Jangan pernah mengurangi. Menambahkan adalah keharusan. Itulah yang harus kita lakukan. Berusaha sungguh-sungguh menambahkan kepada iman yang ada padamu. Tambahkan kebajikan. Tambahkan pengetahuan. Tambahkan ketekunan. Tambahkan penguasaan diri. Tambahkan kesalehanmu. Dan tambahkan kasihmu akan saudara seiman dan kasih akan semua orang. Dikatakan jika ini ada padamu melimpah-limpah, ada 5 janji Tuhan. Yang pertama, engkau akan dibuat semakin giat. Berhasil mengenalkan Allah. Semakin teguh dalam panggilan dan tidak tersandung dan mendapat hak penuh masuk kerajaan kekal. Wow, saudara baca ya. Saudara baca dalam 2 Petrus 1 dari ayat ke-5 sampai dengan ayat ke-11. Saudara baca, perhatikan berulang-ulang. Wow, itu ada janji luar biasa saudara ya. Tetap bertekun dalam Tuhan. Saya akan berdoa buat sahabat penerobos. Betapa bersukacitanya kami karena panggilan-Mu dalam hidup kami. Engkau dengan kasih setiamu yang selalu baru. Engkau tidak pernah meninggalkan kami. Engkau yang mengajar, membimbing kami dengan penuh kesabaran seperti seorang bapa mengajar anaknya. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur, kami bersyukur. Biarlah kemurahan-Mu tetap menyertai kami. Kami tetap ada dalam panggilan-Mu sampai kami menyelesaikan di garis finish. Dan Kau mendapatkan kami sedang melakukan pekerjaan-Mu. Sehingga kami adalah orang yang berbahagia. Terpuji nama-Mu, hormat kemuliaan kami kembalikan hanya dalam nama Tuhan Yesus. Demikian sahabat penerobos, tetap kuat dan semangat di dalam Tuhan. Rasakan kasih setia Tuhan yang tidak berkesudahan, selalu baru setiap hari. Tuhan Yesus memberkati. Saya tetap mengundang sahabat penerobos bergabung bersama kami. Silakan catat nomor di bawah ini dan mari saudara katakan saya rindu untuk bergabung dalam komunitas pemuritan GOB. Saya akan kasih link Zoom. Kita bersama-sama tetap belajar sampai tuntas, sampai garis finish. Tuhan Yesus memberkati. Salam GOB.